Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun di dalam suasana pandemi COVID, dalam online kita tetap ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kami jemaat GKI Getsemani pada hari ini akan membawa kita di dalam liturgi perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun pekabaran Injil GKE dan sekaligus akan dilaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun pekabaran Injil GKE kita boleh mengenang 186 tahun yang silam. Tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835 penginjil Barstein menginjakan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirajakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Dalam ibadah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun pekabaran Injil GKE kali ini kita masih berjuang bersama menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait 1 sampai yang kedua, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhan agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruslah serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing untuk kita sekalian di saat ini yang tertulis di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin bercerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, dan ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Almanak Naskih KE yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat ke-32 sampai yang ke-39 dengan perikop Daud tiba di medan pertempuran. Kita akan membaca ini secara bersama-sama. Ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya.
Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Yesus Juru Selamat kami percaya Engkau Tuhan Allah kekuatan dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau Tuhan sumber hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu jika pada saat ini kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kami, kemohon kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk memberitakan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama masuk dalam hari pengucapan syukur dan hari pengabaran Injil GKI yang ke-186 tahun. Hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa betapa pemberitaan Injil Tuhan itu telah dilakukan dengan sedemikian rupa, bukan untuk waktu yang singkat, tetapi selalu mampu dikerjakan, bahkan menghidupi setiap gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Dan pada hari ini bagian firman Tuhan membicarakan bagi kita tentang bagaimana pemberitaan Injil Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan sekerja pada masanya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1 hingga yang ke-10 yang ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa Rasul Paulus dengan nada yang tidak begitu enak telah berkata dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus ingatkan sesungguhnya luar biasa kan kasih karunia Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran dari umat yang percaya pada saat itu. Sebagaimana kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19 yang berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bila kita baca dalam ayat yang kedua dalam pasal yang ke-6 ini, bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Hal ini ingin sekali lagi mengatakan kepada kita bahwa betapa besar akan kasih karunia Allah itu. Dan hal itulah yang terus mendorong Paulus sehingga terus setia untuk memegang dan memberitakan Injil Tuhan dengan segenap hidupnya. Dan itu adalah bukti kesetiaannya kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihinya. Dan ia melakukan semuanya itu dengan sikap keteladanan yang ia berikan, dengan integritas hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang ia ucapkan itu ia lakukan di dalam segenap hidupnya sehingga berdampak bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu jikalau pada hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam hari pengucapan syukur dan 186 tahun perkabaran Injil GKE. Dan sungguh sekali lagi inilah kasih karunia Tuhan. Tidak sedikit, sungguh luar biasa telah menyertai para pekerja Injil. Sejak Injil itu dibawa ke Kalimantan, di mana mereka memberitakan Injil dengan semangat yang luar biasa. Tidak hanya dengan secara kata-kata, tapi juga dengan keteladanan hidup dan integritas yang bisa mereka tunjukkan. Keteladanan itu yang telah menghidupi para pekerja Injil. Dan nilai-nilai inilah kiranya untuk terus hidup dalam gereja, agar berita Injil itu terus berdampak positif dan menjadi garam serta terang bagi dunia ini. Dan gereja yang evangelis semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sebagai warga gereja, maksudnya selainnya juga ingat akan tugas panggilan kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Sehingga salah satunya adalah pemberitaan Injil Tuhan melalui segenap hidup dan kehidupan kita adalah sebuah keniscayaan sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu menyelamatkan dan mengasihi kita. Jikalau pada hari ini kita juga masuk untuk mensyukuri akan 186 tahun Injil masuk ke bumi Kalimantan atau perkabaran Injil GKE ini, maka kita juga akan ikut masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sehingga dengan demikian ingin menyatakan bahwa ketika kita menerima perjamuan kudus itu, kita ingin bersatu dengan Tuhan dan menyaksikan akan kasih Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu biarlah melalui perjamuan kudus ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan iman percaya, dan juga senantiasa mau menerima bakti hidup kita melalui keteladanan dan integritas hidup yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari pengucapan syukur dan 186 tahun perkabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk ampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita.
Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon keampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami. Sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang telah mengaku dosanya dengan terus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing diri kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah. Pertanyaan saya yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Anugerah jawablah. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah saudara-saudara hendak menyatakan syukur kepada Allah
serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Akan jawablah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, silakan berdoa masing-masing dalam hati. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan roti, Ia pun mengambil piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Ambillah dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Amin. Terimalah berkat perjamuan ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara menuju hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah nama yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segenap kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan.
Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, sungguh perjamuan kudus yang boleh kami nikmati saat ini semakin menguatkan kami hidup di dalam Dikau. Mensyukuri akan kasih dan rahmat-Mu pun dalam rangka kami mensyukuri 186 tahun pengabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Karena itu kami berdoa bagi seluruh warga gereja agar bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi strategi GKE 2015-2040, yaitu terwujudnya warga GKE yang misioner, warga GKE yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi tim pemberitaan kabar baik GKE, baik dari tingkat Milisimat, Resort maupun Majelis Sinode, agar diberkati disertai oleh Tuhan, pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta fikar, penginjil dan semua warga GKE yang melayani di pos PI GKE, juga senantiasa beroleh semangat dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga berita keselamatan yang daripada Allah semakin banyak yang boleh mendengar dan menerimanya. Kami berdoa senap upaya-upaya di dalam rangka untuk memberikan kabar baik ini, kami menyerahkan dalam pemberkatan-Mu, baik dari seluruh dukungan dari seluruh warga GKE maupun mitra GKE. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi senap pelayanan gereja, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu ini. Apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam kasih dan kuasa-Mu, yang berbahagia semakin bersuka cita, yang dalam pergumulan dan kedukaan diberikan penghiburan, yang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan dan kesembuhan, yang untuk daripada Tuhan terangkul kembali. Berbahagia bersuka cita kami bersama-sama saudara kami yang boleh menikmati akan karunia tambah karunia daripada Tuhan, baik rezeki, baik kenaikan jabatan, ataupun juga Tuhan atas usia yang Tuhan tambahkan. Sebagai tanda syukur kami saat ini, kami pun menyerahkan persembahan kami. Berkenan Tuhan memberkati, agar persembahan yang kami persembahkan ini boleh menjadi puji hormat baik kemuliaan nama-Mu. Dan jadi kami juga untuk menyerahkan hidup dan kehidupan kami, ini persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar untuk persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai yang ke-12, yang demikian bunyinya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal. Kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberitaan ini
bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama sampai seterusnya. Kita harus membawa berita. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun perkabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis serta perayaan perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami.